gamelan itu tidak mudah dipelajari karena dia tidak hanya berdiri pada panggung pertunjukan, tapi juga panggung spiritual, juga panggung sosial. Itu saya tidak paham kacamata musikal gimana melihat aspek yang di luar bunyi, yang sebenarnya berasal dari bunyi juga pembahasannya gitu. Saya tertarik soalnya, saya tertarik karena seumpama saya gamelan Jawa bukan hanya pertunjukan, justru akhir-akhir ini sebagai pertunjukan, dulu sebagai katalis interaksi, katalis interaksi dari beberapa level. Bahkan ada perunggu gitu ya, apa sih? Solo atau kafe perunggu. Oh, sing besi sing aneh kowe dhewe. Jangan ini dari besi aneh agak absurd kan. Kuningan ada, perunggu ada, besi itu mahal jadi. Oh ini sekolah apa? Sekolah ujungnya sampai kesadaran spiritual yang tinggi. Yang satu lagi ujungnya adalah komunal, di mana dirinya melayani orang lain. Dan arahnya dua itu kemungkinannya. Yang puncak spiritualnya, yang dirinya jadi ampuh, sekti, diem di atas gunung, hebat, sudah luar biasa. Ada lagi yang kemudian puncaknya adalah melayani umatnya, melayani bagian dari masyarakat. Nah, uniknya gamelan ini entah kenapa ya. Mungkin kalau dari sudut pandang fisika ada yang disebut heterodynamic efek ya, karena tuningnya kan tidak sempurna tuning antar instrumen, sehingga terjadi ada beat sedikit, beat yang di frekuensi sangat rendah itu di antara gamelannya, sehingga memungkinkan untuk mengakomodasi trans dalam tanda petik secara individual. Itu kalau di modern sebutnya binaural karena bedanya sedikit. Itu mengakomodasi personal trans, tapi juga memberi pintu untuk sosial komunal itu tadi, melayani banyak orang juga bisa pakai gamelan. Tapi di antara itu nanti ada satu ya, kalau kita misalnya dengar cerita Pak Manu dulu dalam acara pertunjukan wayang yang disertai gamelan, mayoritas melihat wayang pertunjukan dan menikmati pertunjukannya dalam perkumpulannya. Tapi ada yang kemudian Pak Manu merasa dunianya hilang, terus melihat sesuatu yang orang lain tidak merasakan. Artinya dalam satu tempat terjadi dua puncak, dua bukit berbeda dari pencarian spiritual itu yang diakomodasi oleh musik gamelan yang sama gitu. Artinya itu karena saya bukan ahli di bidang musik dan instrumen ya, saya tahunya gamelan itu mampu untuk mungkin mampu atau mungkin didesain yang memang untuk itu loh. Jadi dia didesain untuk bisa komunal, mengumpulkan, tapi juga ketika didengarkan sendirian dengan frekuensi atau dengan semedi tertentu, dia bisa mengalami trans yang berbeda, tidak harus dengan teman-teman komunalnya. Ini jadi sangat menarik karena satu instrumen, satu permainan yang sama menghasilkan efek yang berbeda tergantung dari perjalanan spiritual atau tujuannya dia berangkat ke panggung. Ini kemudian bisa diinterpretasi lebih jauh bahwa gamelan itu bukanlah pertunjukan utama. Gamelan adalah trigger dari pertunjukan yang dibangun oleh masing-masing semua pendengar dan pemainnya, dan gitu jadinya muncul. Yaitu liriknya yang dibaca itu lirik. Bawaannya gitu kan. Jadi saya kemarin sempat membahas ini juga di seminar dengan alumni Brito waktu itu. Pertanyaan sederhana sebenarnya bahwa musik itu asupan ini dalam diri manusia ada watak, body, ada akal, ada spirit. Musik itu asupan fisik, bukan asupan akal. Kalau lirik itu asupan akal, kita butuh tahu kata-katanya untuk bisa merasakan efeknya. Kalau musik dari mana aja kita bisa ngerasain. Nggak tahu dari universal, dari mana aja kita merasakan, yang merasakan tubuh, bukan pemahaman, bukan kata-kata, bukan kalimat, yang merasakan tubuh. Artinya itu memang asupan dari fisik. Dan lihat saja, kondisi fisik itu pasti mempengaruhi mood. Kalau paling sederhana ya, kondisi fisik. Kalau kita gini, ada penelitian mengatakan begini, kalau kamu lagi sedih, lihat cermin dan tersenyum aja. Ini dopamin akan keluar dan kita akan merasa ikut bahagia. Artinya dorongan fisik, getaran fisik itu juga mempengaruhi dalam kedalaman manusia sendiri. Nah,
akal. Tapi kita sudah bisa merasakan. Contoh paling sederhana di Islam, bukan sederhana ya, contoh paling nyata di Islam itu sejarah ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Itu bukan karena pengetahuannya tentang Islam, tapi karena mendengar adiknya melantunkan Quran dengan indah, hatinya tersentuh. Mungkin akalnya nggak setuju, tapi badan nggak bisa menolak. Nah, itu ada asupan badan, ada asupan akal yang ada di otak itu tadi. Ada dua itu kan, musik itu, kemudian asupannya di badan. Bedanya dengan heterodyning ini tadi. Ini. Mohon maaf, ini ngomong soal musik masuk agak fisika sedikit. Katanya telinga manusia itu hanya bisa menangkap 20 Hz sampai 20.000 Hz. Sementara kalau kita tidur alfa theta itu frekuensi di bawah. Itu tidak bisa masuk ke telinga dan di proses otak. Nah, tapi ada hukum di fisika. Itu namanya hukumnya heterodyning. Jadi misalnya gini, kalau frekuensi 100 sama 105 bunyi berbarengan, akan muncul dua frekuensi tambahan. Ditambahkan artinya 205 akan keluar, dan ada dikurangkan 5 di bawah. Ada keluar dua frekuensi hasil dari dua frekuensi yang tipis berbeda itu tadi. Nah, frekuensi 5 ini masuk ke kepala manusia melewati frekuensi yang 100 sama 105 itu tadi. Frekuensinya masuk ke telinga manusia karena 100 di atas 20 ya. Tapi ketika beradu bercampur, dia mengeluarkan frekuensi 5 itu yang membawa kita pada frekuensi theta itu tadi. Theta alpha itu tadi. Nah, ini yang membuat gamelan itu tidak sempurna tuningnya, pasti geser sedikit, dan setiap gamelan itu biasanya punya saudara. Dia nggak bisa diganti, sarotnya ditukar gitu, nggak bisa dengan satu pangkon itu, karena mereka punya efek tersendiri dari heterodyning. Perbedaan frekuensi dikit-dikit itu menghasilkan efek apa di hardware otaknya yang kemudian akan memunculkan potensi kesadaran yang berbeda, gampangnya gitulah.